Terima kasih Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua juga bisa mengikuti acara kajian pekan ini dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa kebaikan bagi kita semua dan Amin. dicatat sebagai amalan yang mendapatkan ganjaran di yaumil akhir Amin. kelak. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Beliaulah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan ini dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Kajian pekanan kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 2025 yang ke-80. Jadi untuk usia sebuah bangsa, kita termasuk bangsa yang masih muda dibandingkan mungkin bangsa lain. Dan tentunya kita benar-benar bersyukur karena hingga saat ini kita masih bisa mempunyai suatu karunia ya dari Allah, yaitu karunia kemerdekaan. Kajian pekanan kali ini tanggal 23 Safar 447 Hijriah mengambil tema dari kitab Tauhid dengan subtema bab Riya dan nanti akan disampaikan oleh Ustadz Wukir Saputra. Dan sebagaimana biasa, susunan acara pada kajian pekanan ini kita awali dengan pembacaan Quran, yaitu tilawah surat Al-Baqarah 123 hingga 126 yang akan disampaikan oleh Bapak Setio Budi dan terjemahan oleh Bapak Agus Sidik. Kemudian kita ikuti juga sambutan dari ketua kita Bapak Ustadz Hambali yang nanti akan menyampaikan pesan-pesan buat kita semua. Dan kemudian dilanjutkan juga dengan acara utama kali ini yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Wukir Saputro tentang masalah riya, suatu masalah yang sangat penting saya rasa dan patut menjadi perhatian kita semua karena masalah ini yang tadinya mungkin ibadah bisa menjadi sia-sia. Kemudian selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan soal jawab hingga akhir nanti kita tutup di tepat pukul 21.30. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, kami persilakan kepada Bapak Setia Budi dan juga kepada Bapak Agus Sidik untuk bisa memulainya. Silakan Pak Setia Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun.
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min durriyati qala la yanalu ahdid dhalimin. Wa is ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wa takhidu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya litaifina wal akifina warruka isujud. Wa isqala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuqa ahlahu minasamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa ummati'uhu qalilan summa astaghruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Halo, Pak Agus? Belum masuk mic-nya, Pak Agus. Cek. Masuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima. Bantuan tidak berguna baginya. Dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang
tak untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Ya Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Bapak Setiobudi dan juga Bapak Agus Siddiq. Semoga Allah kiranya membalas dengan pahala Amin. sebagaimana dikatakan setiap huruf itu yang kita baca adalah mendapatkan ganjaran pahala. Dan Amin. juga bagi kita semua yang mendengarkan, semoga juga Allah memberikan ridho dan pahalanya. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Iwan Hambali. Kepada Bapak Iwan Hambali, tafadhol maskuro. Terima kasih Bapak Rendra Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam, sehingga Allah izinkan kita bersua dalam suatu media yang semoga betul-betul berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW, yang semoga beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita juga masuk bagian di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Yang kami cintai, kami banggakan, kami muliakan Ustadz Syam, Ustadz Tugas Saputra, para ustazah, para pengurus BMI, juga rekan-rekan yang hadir pada kajian pada malam hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang sangat spesial, tanggal 17 Agustus tahun 2025, di mana hari ini bertepatan dengan 80 tahun yang lalu, founder bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini wajib kita syukuri, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, hal yang ketiga dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan ini adalah rahmat Allah, ada rizki dari Allah, dan ini wajib kita syukuri, wajib kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Kemerdekaan dalam arti sesungguhnya, maka harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, khususnya kita umat muslim, ya, umat muslim, kita ini bangsa yang besar, umat yang besar, namun seperti yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, menurut studi di IIQ,
ternyata masih di atas 70% umat muslim ini yang harus merdeka dari buta baca Al-Quran. Maka sebulan yang lalu, masih dalam media yang sama, kami umumkan bahwa Berkah Mulia Indonesia membuka pendaftaran baru, namun kali ini khusus untuk ikhwan, nanti yang akhwat ada gelombang khusus, dan akan kita akhiri pada tanggal 28 Agustus bulan ini. Ya. Untuk itu, jikalau memang masih ada saudara, kaum kerabat yang kira-kira masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang benar, apalagi di BMI ini diajarkan menggunakan rasam Usmani. Ini hal yang sangat istimewa, dipersilakan. Dan terima kasih untuk peserta dari BMI yang sudah dengan semangat yang sungguh tinggi, sudah mengajak handetolanya, saudaranya, teman sekerjanya, bergabung dalam BMI bersama-sama untuk hal-hal yang baik, yaitu belajar membaca Al-Quran. Untuk itu juga kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat bergabung ya dengan Berkah Mulia Indonesia. Yang pertama Bapak Abdul Rozak dari Singapura, kemudian yang kedua Pak Soherman dari Sopeng Makassar, yang ketiga Bapak Eko Haryanto dari Ciparigi Bogor. Pak Eko mungkin bisa dibuka camnya Pak, biar pada paham yang mana Pak Eko. Biar pada tahu, paham, biar pada tahu. Nah ini yang ganteng ini ya. Ini ya. Ya Pak Eko, selamat bergabung. Kemudian Bapak Rahmat Firdaus dari Kebayoran Baru, hadirkah? Belum ya. Kemudian Bapak Budi Utoyo, sama nih dari Ciparigi Bogor, satu komplek dengan Pak Eko nampaknya. Belum hadir ya. Nampaknya belum hadir ya. Dan keenam Bapak Karso dari Purwokerto. Yang ketujuh Bapak Restu Triwibowo dari Pancoran Jakarta. Pak Karso ada tuh. Ya. Karso ada, tapi belum bisa buka kamera. Oh, ada Pak Karso ya? Ada. Pak Karso. Jika Karso. Pak Silakan Karso buka Pak Karso. diperkenankan dibuka Pak Karso webnya Pak. Kameranya rusak. Oh gitu. Ya, semoga nanti Allah mudahkan ya supaya Pak Karso bisa membuka. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf Ustadz, belum bisa. Nanti insya Allah. Siap. Nggak apa-apa Pak Karso, alhamdulillah. Tenun. Karso dari Purwokerto nih ya Pak Karso ya. Nggih, Purwokerto. Nggih. Oh, Masya Allah. Bismillah. Ya, berarti mendoannya Purwokerto dan serotonya nih Masya Allah. Ya, cocok lah insya Allah. Alhamdulillah, selamat bertemu Pak Karso. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih, salam sehat sedaya mawon. Nggih, matur nuwun. Insyaallah nggih, Pak. Yang ketujuh Pak Restu Triwibowo dari Pancoran Jakarta. Adakah Pak Restu? Ini Mas. Ada Pak Ustaz. Mas, bukan Bapak ini. Mas. Nggih. Pancoran di mana, Mas Wibowo? Ya, kebetulan saya Pak Setio dan Pak Karso itu satu kantor, Pak. Oh, duduknya sebelah-sebelahan kebetulan. Di Rekin ya, Mas Wibowo ya? Nggih, Pak. Oh iya, Pancoran ke kantor berarti dekat ya? Ya, dekat lumayan. Ya, alhamdulillah. Daripada dari Pak Setio dari sebelah sana kan? Luwes lagi. Iya, Masya Allah. Ya, selamat datang, selamat bergabung Pak Wibowo. Ya. Terus yang ke-8 Pak Febriani, Pak Febriani dari Padang ini sahabat lama saya ini. Ada nggak ya nih Pak? Pak Febriani. Belum hadir ya. Pak Sikit. Kemudian yang 9 Bapak Warsono Aji dari Serang. Belum hadir juga ya. Dan masih ada beberapa peserta yang sudah mendaftar. Pak Sikit sudah hadir sepertinya. Mohon maaf. Ada ya? Pak Sikit? Mana ini? Pak Sikit ada juga game-nya, Pak Sikit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bisa di zoom in, Ustaz? Benar, nyari orang sih, nanti wong iki. Nah ini. Oh, ki apa sing kareng dhewe iki apa ya? Masya. Oh. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Pak Sikit, selamat bergabung. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini satu kantor juga dengan Pak Setio Budi? Ya, satu grup lah.
Oh, satu grup, Masya Allah. Satu geng. Semoga ini grupnya orang-orang soleh. Amin. Amin, amin, Pak. Nanti di surganya Allah saling memberikan syafaat ya. Amin, amin. Masih Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Pak Warsono Aji dari Serang? Belum ada juga ya. Belum hadir. Pak Rahmat Firdaus hadir. Pak Rahmat Firdaus. Pak Rahmat Firdaus ada? Ada. Ahmad Firdaus, silakan Pak Ahmad Firdaus. Mas Sigit, jangan di close dulu biar teman-teman mengenal wajahnya Mas Pak Sigit. Pak ikut ini. Ya. Mana Pak Rahmat Firdaus? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Rahmat Firdaus, ahlan wa salaman, selamat gabung di PM ini. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Selamat bergabung, semoga kita nanti saling memberikan syafaat yang berakhir dan ya. Pak Firdaus ya. Mengetahui BMI dari siapa Pak Firdaus? Dari Pak Setio Pak Ustaz. Masya Allah. IG-nya Mas Tio ya? Saya harus apa ini? Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya itu aja, semoga kita masuk bersama-sama nanti ke surga Allah ya, saling memberikan syafaat. Amin. Baik. Pak Rahmat Firdaus. Lalu masih ada beberapa peserta baru yang sudah mendaftar, tapi karena keterbatasan waktu dan kesempatan, belum sempat ta'aruf dengan Ustadz Syam, maka belum tampil di sini. Tapi masih ada beberapa yang sudah mendaftar dan menyatakan bergabung dengan Berkah Mulia Indonesia. Dan saya sampaikan juga di sini, masih ada cukup waktu ya, sampai 28 Agustus. Mari kita watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, menasihati dalam hal kebaikan. Ini salah satu contoh yang pengakuan dari rekan-rekan kita yang baru hadir. Pak Setia Wibowo lah yang menjadikan trendsetter mereka bergabung di Berkah Mulia Indonesia, dan amal soleh mereka juga akan didapat oleh Pak Setia Budi tanpa mengurangi pahala solehnya Pak Setia Budi. Baik, saya rasa itu. Dan semoga yang baru hadir nanti istiqomah ya di Berkah Mulia Indonesia. Dan semoga kita menjadi orang yang bahagia bersama Al-Quran. Amin. Terima kasih. Kami akhiri agak panjang kali ini. Hari ini kan hari spesial ya. Punten Kakang Rendra. Karena hari spesial, bagi sambutnya juga agak spesial. Background-nya nggak spesial. Ini salah teknis ini. Harusnya 80, ketulisnya 79. Enggak tahu yang nyetak tulisannya enggak salah di backdrop saya nih. Jadi akhirnya saya hapus saja dulu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Hambali atas sambutannya. Sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan teman-teman baru di BMI, selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga betah dan semoga istiqomah. Pokoknya semangat terus, jangan pernah lelah, jangan menyerah. Lagunya siapa itu ya? Kayaknya kayak lagu. Mbo. Baik, kita tiba pada acara utama kita malam ini, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Ukir Saputro. Sudah hadir ya Ustadz? Ustadz Ukir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Semangat 45 ya Ustadz ya? Semangat 45 Pak. Insya Allah semangat. Amin. Baik, materi kali ini adalah materi tentang riya, dan ini saya rasa sangat penting, dan kadang-kadang kita itu nggak sadar bahwa mungkin ada terbersit riya atau berbangga atau ujub. Itu juga merupakan satu bahaya yang harus kita hindari. Nanti mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz Ukir gimana kita terhindar dari bahaya ini. Kepada Ustadz Ukir Saputro kami persilahkan Ustadz Tafadhol Mashkuro. Sampai pukul 21.15 Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini 24 Safar 1447 bertepatan dengan 17 Agustus 2025 yang merupakan hari yang istimewa yang harus kita syukuri. Ya, karena masih banyak bangsa Indonesia yang tidak mensyukuri kemerdekaannya. Bahkan mereka kesel, dongkol, sebel, ya, lihat bendera berkibar itu tidak bahagia, ya, karena yang mereka inginkan adalah bendera mereka mungkin ya, yang hendaknya berkibar ya. Maka kita harus bersyukur sebagai bangsa yang besar, harus menghargai jasa para pahlawannya. Ya, kita bersyukur kepada para pahlawan kita, ya, artinya mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang muslim. Ya, dan ini sikap yang tepat ya bagi kita selaku anak cucu bangsa. Ya. Kalaulah Pak Prabowo itu ziarah suci kata media itu ke makam Kalibata, maka kita tanpa menziarahi kuburan pahlawan pun dengan doa kita akan sampai kepada mereka. Karena kita pun kalau ke Kalibata nggak mungkin dikasih masuk Pak, atau mungkin sulit prosedurnya ya. Ya sudah, kita doakan saja pahlawan-pahlawan kita yang dulu telah berjuang, yang dikenal oleh kita ataupun yang tidak dikenal juga banyak sekali ya. Yang mereka butuh doa kita, maka kita doakan agar para pejuang-pejuang kita yang muslim, yang beriman, yang gugur membela agama Allah Ta'ala tentu ya, dan mereka ingin anak cucu mereka hidup di dalam kemerdekaan ya, maka kita doakan mereka semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Salah satu hal yang positif adalah ngaji. Ngaji, proses kegiatan belajar, mengajar, ini merupakan salah satu isi daripada undang-undang dasar, ya, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini akan cerdas dengan pengajian, dengan pendidikan. Ya, bangsa ini akan cerdas dengan ya kita mengadakan pengajian TPA seperti ini, Taman Baca Al-Quran, ya, melalui virtual di BMI Berkah Mulia Indonesia. Maka ini salah satu wujud yang membantu program pemerintah dalam rangka menghilangkan buta huruf terhadap huruf hijaiyah. Ya, karena kita pandai membaca huruf Latin, belum tentu kita pandai membaca huruf hijaiyah. Membaca huruf Latin manfaatnya untuk duniawi kita yang lebih besar, ya condong kepada duniawi. Adapun membaca huruf hijaiyah manfaatnya untuk ukhrawi kita. Karena kita bisa membaca Al-Quran, satu hurufnya dibalas dengan 10 hasanat, ya 10 kebaikan, bahkan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita isi kemerdekaan ini tentu dengan sesuatu yang positif ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kemudian perjuangan yang kedua, ya, setelah kita merdeka dari Belanda dan Jepang, ada pendudukan Jepang setelah Belanda ya.
dan kita diberikan lagi atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka Allah SWT memberikan kemerdekaan kita, kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, merupakan nikmat yang sangat besar dan Allah jaga sampai 80 tahun. 80 tahun itu lama, Pak. Kalau Bapak lihat ya, di Sudan sekarang sedang perang saudara, Pak. Di Sudan, di Libya bergejolak, di Mesir juga bergejolak, ya Arab Spring ya. Di mana-mana bergejolak. Mereka tidak aman, adanya perang dan sebagainya. Maka Indonesia ini ternyata aman. Maka jangan kita menimbulkan ya sesuatu yang berpotensi untuk membuat negara ini tidak aman. Ya, maka kita dukung program-program pemerintah kita yang baik. Ya, adapun kalau kita ingin menyampaikan kritik, ya sampaikan kritik dengan adab-adabnya. Ya, maka sampaikan pula nasihat kepada pemerintah kita melalui surat, melalui pembicaraan tertutup, tidak di muka umum dan sebagainya. Ini insya Allah akan memperpanjang ya nikmat yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kita berdoa Indonesia agar bertahan sampai anak cucu kita mereka merasakan keamanan juga sebagaimana kita merasakan keamanan saat ini. Maka ada satu perjuangan lagi untuk kita semua, yaitu perjuangan untuk melawan nafsu dan syaitan. Ya, perjuangan untuk melawan nafsu dan syaitan. Ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk kita perhatikan karena syaitan dahulu ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan dia berproklamasi. Coba bayangkan, syaitan memilih Syaitan saja proklamasi ya, tidak hanya proklamasi sang proklamator ya, Bapak I.R. Soekarno ya, dan Bapak Muhammad Hatta, tapi disebutkan pula syaitan itu berproklamasi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang melaknat syaitan, dan ini dikisahkannya di surat An-Nisa kalau tidak salah ya. Di surat An-Nisa saya akan bacakan ya proklamasi syaitan, karena tema kita ini sama bab riya ini adalah sama-sama kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, mengendalikan hawa nafsu kita dari apa? Dari tadi godaan syaitan. Ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Godaan syaitan ini ya banyak sekali, salah satunya nanti kita akan bahas talbis ya, talbis iblis di dalam menyesatkan manusia, salah satunya dengan riya ya, salah satunya dengan riya. Baik, kita sebutkan di sini proklamasi syaitan ya, mumpung temanya masih babnya proklamasi. Ternyata setan berproklamasi. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa mulai dari ayat 116. Ini ayat tentang kesyirikan, karena tema kita tema tauhid. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tapi Allah Ta'ala mengampuni dosa selain syirik. Ya. Tentu kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat. Tapi orang yang syirik, orang yang musyrik melakukan perbuatan kesyirikan, ketika dia bertaubat dia pun akan diampuni. Karena Allah At-Tawwab, Allah Zat yang Maha menerima taubat. Syaratnya dia harus bertobat sebelum nyawa sampai kerongkongan. Dan dalam jangka yang luas sebelum matahari terbit dari barat. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Ya. Jadi jiwanya belum merdeka. Kenapa? Karena kemerdekaan yang hakiki nanti kemerdekaan diri kita dari api neraka. Ya, hakikat daripada hurriyah atau kemerdekaan adalah merdeka dari perbudakan syaitan dan perbudakan hawa nafsu. Semakin diri kita hanya menghambakan diri kepada Allah saja,
Ya, termasuk jangan riya, karena riya itu kita ingin dapat pujian, ingin dapat pujian manusia, sehingga itu disebut syirik. Ya, kalau syirik berarti kita beribadah untuk manusia, maka ini harus dihindari. Maka siapa yang merdeka, hakikat kemerdekaan itu akan diperoleh seorang yang mana dia hanya memperuntukkan segala ibadah hanya untuk Allah. Nah, ini namanya orang yang merdeka. Kalau dia beribadah untuk didengar orang atau dilihat orang, ini namanya riya dan sum'ah ya. Tentu ini orang yang terjajah oleh syaitan ya, ditawan oleh syaitan dia. Baik, siapa yang melakukan kesyirikan dia telah sesat sejauh-jauhnya. Iyad'una min dunihi illa inasa. Yang dia sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasa, berhala-berhala saja. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan apa yang dia sembah adalah syaitan yang ingkar. Ya, syaitan yang ingkar. La'anahullah, yang telah Allah kutuk dia. Allah telah kutuk syaitan. Wa qala, kemudian setan berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil bagian tertentu dari mereka anak cucu Adam. Ya, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nah, kemudian setan berproklamasi, wala udilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ini proklamasi setan, Pak. Ketika dikutuk, kemudian dia jadi makhluk yang terlaknat dan terkutuk, maka dia mengatakan, sungguh aku akan sesatkan anak cucu Adam. Kita semua, ya kalau bisa semuanya disesatkan sama iblis. Makanya di antara kasih sayang Allah, Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi untuk membimbing kita sampai kampung halaman nabi kita, sampai kampung halaman kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, sampai surga kembali. Kemudian wala umanniyannahum, akan aku bangkitkan angan-angan mereka. Ya, jadi kita dibikin banyak berangan-angan. Nah, bahasa angan-angan ini dalam bahasa agama juga disebut taswif. Taswif, ya, orang-orang yang menunda berbuat baik. Maka kalau kita berbuat baik jangan ditunda, Pak. Kalau ada peluang untuk daftar ke BMI untuk ngaji, segera. Karena kalau kebaikan ditunda, kata Imam Ibnu Hibban, dan dalam kitab Raudhatul Uqala, taman-tamannya orang yang berakal, ya, disebutkan kenapa kita dilarang menunda kebaikan. Karena kalau ada kebaikan ditunda, pertama, ya kita akan lemah dalam menjalankan kebaikan itu. Akan melemah semangat kita dalam mengerjakan kebaikan. Yang kedua, belum tentu peluang itu datang dua kali. Makanya Nabi SAW di hadis disebutkan, idza asbahta fala tangtadhirul masa. Ya, apabila kamu berpagi hari dan punya kesempatan untuk beramal, bersedekah, baca Quran misalkan, ya, atau ingin birrul walidain, ingin telepon orang tua pagi hari, lakukan saja pagi hari, jangan tunggu-tunggu sore. Ini namanya taswif. Belum tentu kesempatan itu datang dua kali. Ya, maka syaitan membangkitkan angan-angan. Saya ingin beramal soleh nanti. Ya, saya ingin beramal soleh nanti. Kalau saya sudah selesai bisnis saya, kalau saya sudah selesai dari perdagangan saya ini, dari usaha saya ini, kalau nanti saya sudah punya karyawan, kalau saya nanti sudah omset saya sudah naik, kalau ekonomi saya sudah ajeg, nah, maka syaitan akan membangkitkan angan-angan seperti ini. Ya, maka kegiatan ingin beramal soleh yang ditunda ini namanya angan-angan. Tapi kegiatan amal soleh yang disegerakan ini namanya tekad. Ini namanya tekad, atau dalam bahasa kita namanya himmah. Dalam bahasa agama namanya himmah, semangat, ya, tekad. Ya, maka kalau ada kebaikan segera kita laksanakan, jangan sampai tertipu oleh tipuan setan. Wala umanniyannahum. Kemudian setan berproklamasi kembali, wala amurannahum, akan aku perintahkan mereka anak manusia, anak Nabi Adam, anak cucu Adam, falayubattikunna adhanal an'am, sehingga mereka menandai telinga-telinga hewan ternak. Ya, maksudnya apa di sini? Mereka menyuruh anak manusia untuk mempersembahkan sembelihan-sembelihan kepada setan.
Dan ini banyak Pak, banyak terjadi ya. Dari zaman dahulu, dari mulai setan dilaknat sampai hari ini, maka setan akan menjalankan misi ini. Setan akan menjalankan misi ini, ya karena dia punya visi. Visinya membuat seluruh anak manusia tersesat. Misinya, nah ini dia misinya. Misinya di surat An-Nisa ayat 119. Ya, maka zaman dulu apabila ada onta, misalkan onta binatang ternak al-an'am yang beranak 4 kali, dia melahirkan 4 kali, kemudian anak yang kelimanya adalah jantan. Anak kelimanya adalah yang lahir jantan. Maka kemudian telinganya dipotong. Telinganya dipotong, ditandai bahwa ini sudah nanti akan dikurbankan. Nah, itu aturan jahiliyah. Ya, betul-betul proklamasi setan ini, visi misi setan ini dilaksanakan oleh setan, oleh iblis dan bala tentaranya, bahwa anak manusia itu harus mengorbankan sembahan-sembahan untuk mereka. Dalam hadis kemarin tentang kurbannya, takarub, ada yang sampai ngorbanin lalat, ada yang masuk neraka karena lalat. Itu namanya sembahan-sembahan, Pak. Kalau di Indonesia ya banyak sekali dukun-dukun yang mereka menyembahkan, mempersembahkan ya kerbau atau sapi atau ayam untuk siapa? Untuk jin. Nah, ini ternyata terbukti ya bahwa ini ternyata salah satu misi syaitan untuk menyesatkan manusia, agar manusia mempersembahkan darah untuk jin. Makanya nggak boleh kita mau buka lahan nyembelih sesuatu ya, nyembelih hewan ya. Kita mau bangun rumah nyembelih hewan nggak perlu. Nggak perlu, kita bangun aja bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Saya mau bangun usaha, saya mau bangun ruko, saya mau bangun rumah. Bismillah, kemudian kita ngaji di rumah, baca Quran, sholat sunnah. Maka ini akan mengusir syaitan dari rumah kita, ya. Jangan ada sembelian-sembelian kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Akan aku suruh mereka sampai mereka mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah. Apa contohnya? Bertato, menyambung rambut, menyulam alis. Ini mengubah ciptaan Allah, merapikan gigi untuk supaya kelihatan lebih indah. Ya, bukan bekel juga ya, ini hukumnya beda nanti ya. Bagaimana bekel ini dan sebagainya nanti itu pembahasan nanti. Kemudian mengubah ciptaan Allah, misalkan yang laki-laki menjadi perempuan nih, kayak operasi misalkan. Operasi kelamin, kan ada juga ya di Thailand itu Pak. Kalau kita lihat media di Thailand itu, kalau orang punya anak cowok, maka sedari dia kecil sudah dikasih hormon-hormon untuk supaya gedenya jadi kecewek-cewekan ya. Coba lihat di media ya, lihat di Google berita, karena mereka itu kemudian ada kontes yang bergengsi namanya kontes Miss Waria. Miss Waria bahasa kita aja ya. Ya mereka lebih suka jadi waria. Ya lebih jadi waria. Ini benar-benar tipu daya setan. Ini benar-benar setan. Nah, gimana kita mau merdeka? Ya, kita harus merdeka dari hawa nafsu dan perbudakan setan ini. Perintah-perintah setan. Betul-betul berubah, kelamin berubah. Berubah. Kemudian mereka melakukan operasi. Kemudian mereka melakukan operasi. Ya. Ini perubahan secara fisik. Setan juga menyuruh manusia agar merubah sifat. Ya misalkan laki-laki bergaya perempuan, bencong, ya kan? Bencong bahasanya apa? Kemudian lemah gemulainya, padahal dia laki-laki. Ini juga ternyata tipuan syaitan. Betul-betul syaitan itu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki dalam sifat. Dalam fisik sudah, dalam sifat sudah, dalam fungsi yang ketiga Pak. Ternyata di antara kekacauan yang dibuat oleh syaitan adalah fungsi laki-laki berubah dan fungsi perempuan berubah. Ini yang dinamakan penyetaraan gender. Ya, laki-laki harusnya bekerja di luar rumah, perempuan mendidik anak-anak di rumah, perempuan kerja, nyari duit sebanyak-banyaknya juga. Ya, menjadi wanita karir, sampai banyak ya wanita karir sampai tidak mau menikah misalkan, ya menyalahi fitrahnya hanya untuk menjadi presenter terkenal misalkan, nggak mau menikah, ingin jadi apa misalkan, nggak mau menikah ya. Maka ini perintah ya syaitan mengubah
fungsi laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan itu fungsinya mendidik anak di rumah. Ya, kalau anak diserahkan kepada orang-orang bayaran seperti pembantu, ya maka ini akan terjadi kerusakan-kerusakan tentunya yang tidak kita inginkan. Baik, maka itu dia proklamasi syaitan. Wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillah. Barang siapa menjadikan setan itu teman atau teman dekat, wali bisa dijadikan teman dekat, ya, dari selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, dia akan rugi serugi-ruginya karena dia nggak akan merdeka dari api neraka kelak, waliyadzubillah. Ya'iduhum wa yumannihim, setan itu menjanjikan dan membangkitkan angan-angan saja. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura, sementara tipu daya angan-angan syaitan itu hanya gurur, ya, hanya sesuatu yang gurur saja, ya, menipu saja. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam, mereka tidak akan mendapatkan jalan kembali. Tidak bisa. Maka ini mumpung kehidupan kita, kehidupan di dunia ini, ya, jangan sampai kita terjebak, ya, oleh jebakan-jebakan syaitan ini, ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita harus merdeka juga, yang membebaskan diri kita dari hawa nafsu dan perbudakan syaitan tadi. Nah, barakallahu fiik, kita akan masuk ke bab riya. Ya, riya itu dihukumi sebagai syirik kecil. Ya, ada bahasan riya di sini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Al-Mufid, ya, disebutkan ta'rifur riya, ya, ta'rif atau pengertian riya. Dia berasal dari kata ro'a yuroi. Ro'a yuroi yang artinya memperlihatkan. Mura'atan, masdarnya mura'atan, riyaan, ya. Mura'atan artinya memperlihatkan. Jadi kita memperlihatkan amal kita supaya dilihat oleh orang lain, bukan supaya dilihat Allah Ta'ala. Bukan, tapi kita ingin dipuji orang lain sebagaimana didefinisikan oleh baginda Nabi SAW di hadis yang akan kita kaji di sini, Pak, nanti. Namun sebelumnya, ya, Syekh Muhammad rahimahullah menukil surat Al-Kahfi ayat 110. Beliau berkata, wa qaulullahi ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku, sesungguhnya ilah atau sesembahan kalian adalah ilahun wahidun. Ilah atau Tuhan sembahan yang maha esa. Ya. Nah, di sini coba Bapak bisa buka di buku yang Bapak miliki di halaman 126, ya. Kemudian Allah Ta'ala katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang menginginkan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Tentu semua manusia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, ya, di yaumul hisab. Namun perjumpaan dengan Allah ini ada dua keadaan. Ya, fa amman utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian yang kedua, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Itu dua perjumpaan. Karena Allah Ta'ala sebelumnya berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayuhan nas, ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, maka ini perjumpaan dengan Allah Ta'ala dengan memperoleh catatan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri, ashabul yamin atau ashabus shimal. Di sini dipertegas, faman kana yarju, siapa yang dia berharap liqa'a rabbi, berjumpa dengan Rabbnya, penciptanya, yang mengatur kehidupannya, yang memilikinya, yang memelihara kehidupan kita semua, maka dikasih syarat. Syaratnya apa? Falyamal amalan solihah. Hendaklah beramal dengan amal soleh. Kenapa disebut amal soleh, Pak? Amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu ibadah. Amal soleh itu ibadah. Kenapa ibadah disebut amal soleh? Karena ibadah,
ya, ibadah itu disebut amal soleh karena ibadah itu akan memperbaiki diri pelakunya. Kita melakukan ibadah, dan ibadah nama lainnya amal soleh. Kenapa? Karena ibadah-ibadah itu akan memperbaiki kita. Yang kita berbuat dosa, dengan ibadah itu dosa-dosa akan dihapus. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya hasanat, perbuatan hasanat ya, ibadah-ibadah tadi ya, yudhibnas sayiat akan menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ya, ini disebut amal soleh. Makanya ibadah disebut amal soleh. Allah Ta'ala yang menyebutnya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di sini, falyamal amalan soliha. Lakukanlah amal yang soleh. Berarti ada amal yang tidak soleh. Atau mungkin ada amal yang dianggap amal soleh. Ya, nah ini juga kita harus mengetahui ya, amal soleh itu seperti apa. Amal soleh itu seperti apa? Tentu amal soleh itu amal yang sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan syarat ikhlas dan sesuai SOP baginda Nabi yang disebut dengan ittiba. Kalau ikhlas saja tapi nggak sesuai SOP, ya nggak akan diterima, karena ini tafsir dari para ulama. Allah Ta'ala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amal yang paling baik yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, tidak ada riak sama sekali, wa aswab, dan paling benar. Paling benar itu ya pasti mengikuti contoh Rasulullah SAW, karena tidak ada manusia yang diberikan hak prerogatif untuk bikin amal soleh kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, loh itu sahabat bikin zikir sendiri tuh. Ada sahabat yang zikir sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wah, maka Nabi mengatakan, oh bagus itu. Ada 12 malaikat yang berebut nyatat bacaan kamu. Wah, ini kemudian jadi dalil oleh orang-orang sekarang untuk membuat amal-amal baru. Wah, itu aja sahabat boleh. Maka jawabannya untuk membantah subhat ini bahwa pada saat Nabi SAW hidup, syariat belum sempurna. Tapi ketika Nabi SAW wafat, syariat sudah sempurna, tidak perlu kita membuat amal-amal baru yang muhdas, sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, adapun sahabat ada juga yang membuat doa baru yang dicela oleh Nabi. Ya, karena kalau Nabi masih hidup, maka yang benar ditakrir oleh Nabi. Ditakrir itu disetujui oleh Nabi. Tapi yang salah diluruskan oleh Nabi. Ada seorang sahabat yang sholat, kemudian dia mengatakan, assalamu ala Allah. Semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Coba bayangkan. Assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Maka Nabi meluruskan hal yang perkara yang keliru ini. Diluruskan. Jangan katakan assalamu ala Allah, karena keselamatan itu berasal dari Allah. Kalau keselamatan semoga tercurah untuk Allah, siapa yang memberi keselamatan? Sementara Allah as-salam yang maha selamat dan yang menciptakan keselamatan. Nah, itu zikirnya keliru, maka dibenarkan oleh Nabi. Kalau orang sekarang bikin amalan sendiri, kira-kira benar apa salah? Ya, kalau salah semua ya itu bukan standar Nabi berarti. Yang penting kita melakukan standarisasi Nabi SAW. Perusahaan aja harus punya SOP ya kan? Nah, SOP perusahaan namanya ISO ya, ISO ya. Bu moconnya apa ya? Orang ISO. Ya harus punya standarisasi. Ya pekerjaan itu harus punya standarisasi. Maka apalagi amal soleh. Ya sudah kita mengikuti standarisasi amal soleh. Falyamal amalan solihan. Hendaklah mengerjakan amal soleh. Ya hendaklah mengerjakan amal soleh di sini. Maka amal soleh itu amal yang dia ikhlas kepada Allah tanpa riya, kemudian ittiba mengikuti contoh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini disebutkan falyamal amalan solihah. Fa di sini falyamal merupakan jawab syart ya, jawab daripada faman kana liqa'a. Di situ jawaban dari firman Allah Ta'ala
faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka jawabannya adalah hendaklah beramal soleh. Ini namanya jawabus syarat, ya. Wal amru lil irsyad, dan merupakan fal ya'mal, ini merupakan perintah. Lil irsyad sebagai petunjuk. Petunjuk kalau ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah lakukan amal soleh. Aiman kana yuridu ay yulqi Allah alal wajhil ladzi yardahu subhana, ya, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang tidak diridhoi, yaitu ashabus shimal tadi. Falyamal amalan sholihan, hendaklah dia melakukan amal soleh. Wal amalu soleh makana khalisan sawaban. Ini tafsir dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Dan amal soleh itu makana khalisan, yaitu amal yang khalis, yaitu amal yang ikhlas tanpa riya. Kemudian sawaban sesuai standarisasi Nabi. Sawab itu benar, benar itu berarti yang mengikuti dalil, yang mengikuti dalil. Ya, karena kalau kita ngomong sama orang-orang yang pelaku bid'ah, pasti ujung-ujungnya mereka mengatakan bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Oh, ini bid'ah hasanah ini, ya. Maka saya katakan bid'ah hasanah itu tidak akan naik sampai derajat sunnah. Ya, tidak akan naik sampai derajat sunnah. Coba Anda bangga dengan bid'ah hasanah Anda, kemudian pikirkan baik-baik bid'ah hasanah itu sunnah atau bukan. Ini pertanyaan yang sangat sederhana, jawabannya juga sangat sederhana. Kalau Anda ingin mempertahankan bid'ah hasanah, silakan pertahankan bid'ah hasanah Anda. Kami akan mengamalkan sunnah. Nanti mereka juga nggak rela lagi. Oh enggak, kami ini ya, akhirnya AIU nggak selesai. Maka silakan, ya. Kami mengatakan amalan solihah, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di sini, dan ulama yang lain seperti Fudail bin Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin juga mengatakan man kana khalisan wa sawaban, yaitu yang ikhlas dan yang sawab, sesuai dengan sawab itu benar, yang benar sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pakai akal-akalan, ya. Kerupuk halal, ya kan? Bubur halal, ayam halal, jadi bubur ayam halal, ya. Bukan seperti itu agama. Masa agama dipakai kerupuk sama bubur sama ayam suwir, jadinya bubur ayam, ya. Baca Quran boleh, ya kan? Berjumpa sama orang-orang boleh. Nah kenapa nggak boleh yang begini-begini? Ya, akhirnya beragama dengan akal, ya, dengan akal, dan itu bukan dalil, Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir tersebut. Falyamal amalan sholiha, ya. Karena di sini disyaratkan khalisan wa shawaban wa hadzal wajhu syahid minal ayah, dan ini adalah wajhu syahid, garis penting, garis besar dari ayat itu, yaitu amal itu ya harus amal soleh. Fal khalisu ma qusida bihi wajhullah, apa yang dimaksudkan hanya mengharap wajah Allah, yaitu tidak riya, ya. Wa dalilu ala dzalika innamal a'malu binniyat, dalil-dalil pendukungnya banyak bahwa amalan itu ya tergantung niatnya, amalan itu tergantung niatnya. Was-shawabu, adapun shawab, shawaban atau as-shawab tadi, ya, makana ala syariatillah, yaitu amal yang ada perintah dari syariatnya. Dan hak tasyri', membuat syariat, adalah hak baginda Nabi SAW saja. Tidak ada kiai yang boleh membuat amal-amal, ya, karena dia tidak diberi hak. Tidak ada ajengan yang boleh membuat amal-amal. Ya sudah, ngikuti saja, ngikuti amal Nabi. Memang kenapa? Ya, yang sesuai dengan amal Nabi SAW sudah selesai. Wa dalilu ala dzalika man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini kalau dipelajari kita dari kecil mungkin Pak, ya, waktu kita dulu SD, kemudian sudah dapat pelajaran seperti ini, insya Allah akan terpatri sampai kita dewasa. Sayangnya kita dapatnya ya bukan seperti ini. Jadi sekarang ada kecamuk, masa iya sih, oh iya, kalau yang kita terima, oh iya ternyata amalan itu harus begini-begini. Kalau tidak masih banyak bertentangan
dengan jiwa. Wah, ini ternyata amal-amalan saya disalahin semua ini sama Ustadz. Ya, bukan seperti itu. Memang patokan amal adalah sudah dijelaskan ya, ahsanu amala atau falyamal amalan solihah. Ya tafsirnya ya seperti ini, yang ikhlas dan yang sesuai dengan standarisasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walihada qala al ulama, oleh karenanya banyak ulama berkata, hadanil hadisani mizanul a'mal. Dua hadis ini ya, hadis arba'in ini nomor 1 dan nomor 5 kalau tidak salah ya, adalah mizanu amal, timbangan amal. Kita harus punya neraca amal, Pak. Neraca amal soleh. Neraca amal itu apa? Yaitu tadi dua hadis tadi, ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi. Ya, ini namanya mizanul amal. Al-awalu mizanul amal bid al-batinah. Yang pertama disebut timbangan amal secara batin, yaitu ikhlas, karena ikhlas itu urusan batin, ya, urusan hati. Wasani mizanul amal adz-dzahirah. Yang kedua disebut neraca timbangan secara zohir mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka Nabi SAW, Pak, ketika sholat, beliau naik ke mimbar. Naik ke mimbar. Beliau takbir di atas mimbar. Kemudian beliau ruku di atas mimbar. Dan mimbar beliau terbuat dari nakhlah. Nakhlah itu batang kurma. Ya, mimbar beliau terbuat dari batang kurma. Yang nanti batang kurma itu karena sudah mulai lapuk, maka diganti oleh seorang sahabat yang pintar nukang, Mbak. Ada sahabat yang pintar nukang, diganti yang lebih bagus, ya. Dan mimbar Nabi SAW bukan kayak mimbar yang sekarang di Masjid Nabawi yang tinggi, bagus, ya. Mimbar dulu mimbar sederhana, ada 3 undakan begitu, dan Nabi SAW di atas. Maka beliau sholat dari takbir sampai ruku di atas mimbar supaya para sahabat itu melihat dengan jeli dan teliti gerakan beliau alaihissalam, ya. Bagaimana beliau bertakbir seperti ini, ya. Makanya ada hadis-hadis meriwayatkan beliau bertakbir, mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi gerakannya ya mensejajarkan tangan dengan pundak atau dengan daun telinga seperti ini. Ya tidak seperti ini juga. Allah, enggak. Mensejajarkan begini. Ada riwayatnya. Ada atau seperti ini lurus dengan telinga. Ya, kemudian beliau bersedekap ya antara dada dan perut, tidak harus di dada seperti ini, ya. Ada riwayat-riwayatnya nih, bisa dipelajari di kitab-kitab sholat. Ya, kemudian bagaimana gerakan beliau turun, bagaimana rukuk beliau sampai istiwa, sampai kalau ada air diletakkan, bejana diletakkan di punggung beliau itu tidak tumpah. Kemudian ketika mau sujud, beliau mundur dan sujud di tanah, bukan di atas mimbar. Ini saking Nabi ingin mencontohkan sholat yang benar. Beliau sholat di atas mimbar. Ya, kemudian beliau juga ketika wukuf di Arafah pada haji wada, beliau wukuf di atas onta. Beliau wukuf di atas onta untuk memberi contoh bagaimana cara wukuf yang baik. Beliau berdoa mengangkat kedua tangan begini, Pak, sampai ketiak beliau terlihat, sampai ontanya meronta-ronta bergerak, beliau pegang pakai tangan kiri, kemudian beliau masih tetap berdoa, ya, supaya para sahabat melihat bagaimana Nabi SAW melaksanakan manasik haji. Ya, maka amal itu harus sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mereka tuh nyebut kita orang Wahabi itu bodoh-bodoh, bloon-bloon, suka ngubah-ngubah kitab. Yo karepmu saya sebagai dai biasa aja, ya, nggak akan saya layani. Kalau saya layani gebrek doang, ya, ribut pokok men, ya. Pokoknya ribut wes, ya. Ya udah kita biarkan mereka bertepuk sebelah tangan gitu loh, Pak. Kita juga nggak akan terpancing emosi, ya. Karena dakwah kita akan sampaikan dan irsyad, ya, dan taufik adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fik, ini dia tafsir ayat pertama tadi. Jadi riya itu apa sih? Riya itu memperlihatkan, Pak. Riya itu memperlihatkan, dan riya itu hulukun zamim, akhlak yang tercela, ya, madmumah, maka ada akhlak namanya akhlak madmumah.
Ada karima, ada madhmuma. Wa huwa min sifatil munafiqin. Dan riya itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu cirinya banyak, Pak. Dalam hadis disebutkan ada 5. Oh, bukannya 3, Ustaz? Ya, ada satu hadis yang menyebutkan 3. Ada satu hadis lagi yang menyebutkannya 4, tapi poin-poinnya sama ya. Poin-poinnya sama. Ciri-ciri orang munafik disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn As. Nabi SAW mengatakan arbaun man kunna fihi kana munafiqon. Ada 4 sifat munafik. Wa in kanat khoslatun minhunna fihi kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau ada salah satu saja kita miliki, maka kita terjangkit penyakit munafik sampai kita meninggalkannya. Ini namanya nifak amali, bukan nifak akbar. Kalau nifak akbar itu Abdullah bin Ubay bin Salul contohnya, ya, yaitu zohirnya Islam tapi batinnya ternyata kafir, namanya nifak akbar. Ya, pelakunya lebih dalam nerakanya daripada orang musyrik. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena dia berbuat 2 kesalahan. Kesalahan pertama, dia kafir. Kesalahan kedua, dia mengelabuhi, mencoba menipu Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan pura-pura menjadi beriman. Makanya mereka dihukum di kerak api neraka. Ya, bersama orang-orang kufur yang lain. Bahkan lebih dalam lagi dia, karena permusuhannya lebih sengit. Banyak kesulitan yang Nabi SAW alami saat berdakwah di kota Madinah disebabkan oleh orang-orang munafik. Karena mereka juga nggak boleh dibunuh, ya, karena mereka nggak boleh diperangi, Pak. Karena kalau nggak terjadi mudarat yang lebih besar, fitnah. Lah itu Muhammad tuh merangi saudaranya sendiri. Karena orang kafir taunya ya Abdullah bin Ubay, dan yang pasukannya Abdullah bin Ubay itu ya Muslim. Padahal mereka pura-pura Islam. Ya, ini tantangan dakwah yang sangat berat. Ya, kalau munafik zaman sekarang itu namanya zindik. Zindik itu terang-terangan menunjukkan kemunafikan di publik. Seperti orang-orang liberal. Itu zindik, Pak. Betul-betul dia muslim secara KTP tapi tidak suka dengan syariat agama Islam. Ya, menafsirkan Al-Quran dengan akal sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah yang kita baca tadi, innamal mu'minuna ikhwah, atau ayat yang sering kita dengar, ditafsirkan sungguhnya orang-orang yang memiliki, mukmin itu kan percaya. Jadi ditafsirkan sesungguhnya orang-orang yang memiliki kepercayaan itu bersaudara. Gimana ceritanya tafsir seperti ini? Ya, semua orang punya kepercayaan masing-masing. Terus kita bersaudara gitu, ya. Kalau begitu kenapa Nabi SAW memerangi Yahudi? Yahudi punya kepercayaan, ya. Maka begitulah orang liberal, dan tidak ada orang liberal yang membantah perkataan orang liberal. Karena kalau perkataan pendapat liberalnya dibantah oleh liberal yang lain, runtuh agama mereka sudah. Baik ya, maka ini orang-orang zindik yang muslim zohirnya tapi terang-terangan menghancurkan syariat Islam, mengkritisi syariat Islam. Apa ciri-ciri orang munafik? Ya, kita akan runtut satu persatu. Man idza haddasa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia menyalahi. Wa idza khasama fajara. Yang ketiga, apabila dia berselisih, kita berselisih di pengadilan misalkan, fajara, dia berbuat fajir. Fajir itu pokoknya harus menang. Ini ciri orang munafik, ya. Kalau berselisih misalkan nih ada pemilu nih, ya, pokoknya saya harus menang. Nah, ini munafik. Orang yang harus menang ketika ada persaingan ini kategori orang-orang munafik. Ya. Wa idza ahada ghadara. Ya, apabila dia ahada, ya, berjanji, dia godar, ya, mengingkarinya. Apabila membuat perjanjian dia mengingkari. Di hadis yang lain disebutkan wa idza tumina khana, apabila dia dikasih amanah maka dia berkhianat. Ini ciri munafik, ciri-ciri yang besarnya. Ya, adapun ciri-ciri yang lain adalah riya. Orang munafik itu suka riya.
Dan orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Di surat An-Nisa disebutkan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Ya, jadi zikirnya sedikit, Pak, orang-orang munafik. Kemudian sholat untuk riya, yura'unan nas. Kemudian sholatnya malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka sholat itu malas, makanya paling malas dikerjakan oleh orang munafik yaitu sholat berjamaah isya dan subuh. Karena waktu itu 2 waktu gelap dan 2 waktu dingin, ya. 2 waktu gelap, makanya mereka nggak ada untungnya untuk diri mereka, ya, tidak ada untungnya untuk kepentingan pribadi, maka berat dia menjalankan sholat isya. Toh nggak kelihatan orang. Waktu itu kan Masjid Nabawi nggak pakai obor-obor juga, Pak, ya, gelap-gelap saja. Ya, tidak ada lampu kayak sekarang masjid kita ada lampu, ya. Maka tidak ada keuntungan buat orang munafik, selalu beramal untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ini ciri orang-orang munafik juga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu sifat-sifat orang munafik, itu sudah Allah jelaskan di surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah itu turun Madaniyah. Turun Madaniyah, termasuk surat Madani yang diturunkan saat awal-awal Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dan di awal itu disebutkan 5 ayat tentang orang bertakwa, ya, hudalil muttaqin, kemudian 2 ayat tentang orang-orang kafir, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir seperti Netanyahu itu kalau dinasihati percuma, Pak. Ngapain ente datang ke Netanyahu birokrasi? Nggak usah birokrasi sama Netanyahu, nggak usah gencatan senjata juga kalau dalam waktu perang, kecuali memang mereka tertekan. Kalau mereka tertekan bisa kita gencat, Pak, bisa kita gencatan senjata, bisa aja, karena gencatan senjata itu menguntungkan dua belah pihak, ya. Tapi nyatanya Netanyahu diajak berdamai, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Mereka memang sifat-sifat mereka ini sifat orang kafir, ya, lebih dahsyat lagi, ya. Ya, sejalan dengan sifat-sifatnya orang munafik. Munafik saja sudah memberatkan kita, ya, musuh, ya, apalagi orang-orang kafir sama. Bahkan munafik dalam satu sisi bisa lebih berbahaya dari orang kafir, karena munafik ini musuh dalam selimut, sulit. Ya, baik. Maka ciri orang kafir disebutkan 2 ayat, dan 13 ayat setelahnya Allah menyebutkan 13 ciri orang munafik. 13 ayat ciri-ciri, di situ seluruhnya orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini disebutkan sampai ayat ke-19 sampai ayat ke-20 surah Al-Baqarah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Allah menjelaskan dalam 13 ayat ciri-ciri orang munafik supaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat siap untuk menghadapi mereka. Ciri-cirinya mereka banyak sekali. Ya, masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara, misalnya mereka kayak, ya, orang yang menyalakan api tapi mereka tidak mendapatkan manfaat. Ya, mereka mendapatkan cahaya Islam tapi mereka tidak menjadikan Islam itu manfaat untuk dirinya. Ya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, kemudian banyak sifat yang lain ini tentang munafik, dan salah satu sifat munafik adalah riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Munafik itu ciri yang lain, suka menunda-nunda sholat. Sholat asar tunggu matahari mau tenggelam. Nah, ini harus jadiin pelajaran untuk kita, Bapak-bapak sekalian. Ya, jangan kita sholat asar nunggu-nunggu, nanti duduk-duduk dulu, scroll HP dulu, ya kan? Aduh, scroll Facebook lah, scroll WhatsApp lah, balasin pesan sampai 5:30 lebih sekarang, maghrib sebelum jam 6 kan? Nah, ini hindari yang seperti ini. Ya, ini namanya sahun. Orang yang sholatnya celaka adalah orang yang sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, dia tepat waktu tapi riya. Ya, alladzina hum yura'un. Ya, dia riya. Ya, sifat orang munafik yang setelahnya wa yamna'unal ma'un, tidak mau membantu orang. Menolak memberi al-ma'un. Al-ma'un itu bantuan-bantuan sederhana, Pak.
minjemin gergaji, minjemin ember, minjem selang air, itu al-maun, barang-barang yang berharga, barang-barang yang berguna, ya kan? Al-maun artinya barang-barang yang berguna. Ini minjemin aja nggak mau, pelit, ya. Pelit, orang munafik juga salah satu sifatnya pelit. Wa yamna'unal ma'un itu pelit. Ya, makanya itu ciri orang munafik. Nah, dalam bab ini ria. Nah, bagaimana kiat-kiat kita menjauhi ria? Sebagaimana waktu yang diberikan kepada saya 15, waduh, 21:15, pas banget. Kiat-kiat kita untuk menghindarkan diri dari ria, ya, adalah hendaklah kita ikhlas, ya, mempelajari terus ilmu ikhlas ini agar kita senantiasa beribadah itu ya hanya mengharap wajah Allah, ya. Kemudian kiat untuk menghindari riya ini, beramallah selalu lillah. Lillah itu tujuannya Allah. Kita pahami nama Allah al-awwal dan al-akhir, Pak. Ini satu nih pelajaran Asmaul Husna. Al-awwal, segala sesuatu berawal dari Allah. Kesehatan kita, harta kita, jabatan kita, Allah yang ngasih, berawal dari Allah. Maka gunakan semua yang berawal dari Allah ini, gunakan supaya berakhir untuk Allah. Jabatan kita untuk membantu orang, ya kan? Kalau jabatan untuk korupsi, ini nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Pejabat-pejabat yang korupsi ini pejabat-pejabat munafik, ya. Apalagi pejabat-pejabat yang bilang masalah agama tapi nggak paham agama, ya. Wa fi amwalikum haqqum ma'lum, di harta kalian ada hak yang maklum, ya, dikeluarkan untuk zakat, untuk sedekah, dan untuk bayar pajak. Duh, ini tafsir ya, ibu negara, ya, tafsir ibu menteri, ya. Gimana Bu Menteri ini? Jangan bicara agama kalau tidak tahu agama gitu. Udah bicara pajak aja, pokoknya rakyat Indonesia wajib bayar pajak, sudah kita nurut. Kita warga negara nurut, Pak. Ya, warga negara yang baik nurut. Tapi nggak usah bawa-bawa dalil. Ya, pada harta kalian ada hak. Sekarang kan dipajekin semua, ya. Kalau nggak ingin dipajekin ya nggak tahu ya bagaimana caranya selamat dari pajak, nggak mungkin karena kita warga Indonesia, WNI kita semuanya. Ya, kalau WNA kena pajak ya wajar, ya, dia masuk ke negara kita. Ya, kalau WNI kena pajak ya itu sudah aturan negara juga, kita pun nurut-nurut aja. Tapi jangan bawa-bawa dalil bahwa pajak itu seolah-olah dari Quran, nggak boleh. Al-Quran itu nggak membolehkan pajak. Ya, baik. Jadi kiatnya adalah tadi, gunakan apa yang ada pada diri kita, yang Allah awali pemberian itu untuk berakhir pula kepada Allah Ta'ala. Misalkan kesehatan kita dari Allah, makanya kita sholat ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, ya untuk Allah, bukan untuk supaya dibilang orang soleh, bukan supaya dibilang orang baik, bukan juga, ya, karena tidak ada ibadah itu yang mengajarkan kita untuk membesarkan diri, Pak. Makanya saya kasihan sama kiai-kiai, sama tokoh-tokoh, ya, ustadz-ustadz yang dia itu membesarkan diri di depan orang dengan gelar ustadz atau kiainya itu. Seolah-olah lihat yang lain itu nggak suka, lihat orang lain harus hormat sama dia. Loh, ente itu kan beribadah untuk merendahkan diri di depan Allah, bukan untuk mencari kebesaran diri, bukan harus dicium tangannya bolak-balik. Kalau bahas masalah adab beda lagi. Adab itu ya ada bahasan adab, tapi tidak seperti itu, ya. Kadang untuk meremehkan orang lain dan sebagainya, ya. Maka tidak boleh. Beribadah itu bukan untuk riya, atau untuk membesarkan diri. Ibadah itu tadzallul. Tadzallul itu merendahkan diri di depan Allah Ta'ala. Ya, maka ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, saya itu sholat itu di mana posisi yang paling baik? Posisi di tengah apa di samping? Atau di mana menurut Anda? Maka kata Imam Ahmad, posisi di mana engkau mendapatkan hatimu rendah di depan Allah. Kalau ternyata kita sholat di belakang imam, ingin dipuji orang, wis mantep, pokoknya di belakang imam terus, ya kan? Ya ini bahaya, ini hindari, Pak. Kalau kita merasa besar diri dan merasa senang kalau di belakang imam terus, apalagi ada tempat khusus bagi kita di situ, nah ini hindari segera. Kita cari tempat yang pojokan sana, walaupun masih dalam soft yang awal, ya. Maka di mana kita mendapatkan hati kita rendah di depan Allah, itu yang terbaik, ya, posisi
posisi kita bermakmum ya. Terkadang kita ngapling tempat, wah pokoknya saya pojok paling kanan. Nanti biar orang-orang tahu kalau saya itu ashabul yamin ya. Saya itu suka di pojok paling kanan, enggak juga. Ya, di mana kita mendapatkan hati kita itu tawadu kepada Allah, maka di situ yang terbaik ya. Maka ini kiat supaya kita terhindar daripada riya. Lakukan amalan itu lillah, karena iblis melakukan apa tadi ya, subhatnya, melancarkan subhatnya. Subhat itu sesuatu yang samar, Pak. Maka iblis membiarkan beberapa orang itu beribadah, dijebak dia beribadah, pokoknya kalian beribadah, dibiarkan dia beribadah. Namun nanti dalam peribadatan disusupi riya. Wah, kamu tuh luar biasa. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan di hadis dia buku Bapak halaman 127 ya. 126 yang bawah, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maka aku beritahukan apa yang lebih aku takuti dari dajjal terhadap kalian. Yaitu qalu bala ya. Tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Adalah sirik yang khafi, yang lembut. Yaqumur rajulu. Ini Nabi SAW langsung memberi contoh, Pak. Seorang sholat fayusalli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Maka dia baguskan sholatnya karena ada orang yang melihatnya. Ya. Nah, ini namanya syirik khafi, berbahaya. Kita jadi imam yang hadir, misalkan yang hadir itu nggak ada satu baris saja, nggak penuh. Ada ini mah ina atau ina saja sama al-ikhlas. Tapi tiba-tiba dengar suara amin banyak, berubah. Oh, nggak ina atau ina lagi. Ini kayaknya harus baca amayata sa'alun. Jadi ya, ini supaya, nah ini sesuai dengan tadi. Fayuzayyidu sholatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Dia perindah sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Karena dia tahu makmum yang tadinya satu baris, ternyata pas dengar amin, ini perkiraan aminnya 5 sof. Ya. Tadinya mau baca ina atau ina, jadi baca amma yatas'alun. Ya. Nah, maka ini definisi riya. Riya yang tersembunyi bahaya. Maka hendaklah kita yudafi, membela, atau kita harus senantiasa yudafi, menolak ya riya itu. Kalau riya itu datang ditolak, itu ibadah kita masih sah, Pak, masih diterima ya. Kalau riya itu datang kemudian kita tolak dengan oh, saya harus ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka ini amalan tetap akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita jatuh dalam riya, kita ingin dipuji, bahkan kita bagus-baguskan bacaan kita atau perlama sholat kita, ya maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik, nanti kita sambung di sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Bapak moderator. Ya, tafadhol maskura. Tafadhol, silakan Bapak. Terima kasih Ustadz atas uraian dan penjelasan dari bab riya ini ya. Baik, kita buka sesi soal jawab. Kita masih punya waktu 7 menit. Monggo dipersilakan bagi para hadirin hadirat yang mau bertanya. Bisa lewat chat, bisa langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, silakan. Monggo Pak Hari. Jazakallah atas kesempatan. Izin bertanya Ustadz Ukir. Nggih, monggo Pak. Kan selama Rasulullah belum meninggal itu belum sempurna artinya ya semua risalah yang diberikan. Jadi ada sahabat-sahabat Rasul yang tadi contohkan tadi yang membaca, kemudian juga diaminkan oleh malaikat seperti ya. Nah, kemudian Rasulullah kan juga setelah dia wafat kan Rasulullah juga berpesan bahwa ikutilah aku dan kolaborasi dan sahabat-sahabat Rasul ya. Nah, setelah Rasul wafat kan ada sahabat-sahabat Rasul itu juga yang salah satunya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab ya. Sementara dalam Rasulullah kan dulu belum ada gitu. Nah, kemudian juga
pada waktu Rasulullah kan juga tidak diadakan sholat malam atau di bulan Ramadan ya, Tarawih macam ya. taraweh. Nah, tapi setelah itu kan diadakan sholat taraweh yang berjamaah. Nah, apakah itu juga dikatakan sebagai bid'ah juga gitu, Ustadz? Sementara kan Baik. tadi katakan kan setelah Rasulullah wafat berarti kan udah sempurna begitu loh. Jazakallah khairan katsira, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Bapak, jadi yang Bapak sebutkan tadi ya, pada masa Nabi SAW adanya sholat tarawih yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Maka masalah tarawih dan kaidah pertama adalah hadis yang Bapak sebutkan tadi. Ya, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Nah, al-mahdiyyin ini artinya apa, Pak? Al-mahdiyyin ini diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi istihad mereka, khulafa yang 4 ini adalah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dan itu sudah direkomendasi oleh baginda Nabi SAW. Maka kita ikuti khulafa rasyidin. Ya, kita ikuti khulafa rasyidin seperti di waktu mereka ya azan itu 2 kali, ya nggak masalah 2 kali, tapi cara prakteknya azan jam jauh-jauh sebelum masuk sholat, bukan dijadikan azan 2 kali kemudian ada sholat qobliyah sebelumnya. Ini mereka tidak contohkan, bahkan di zaman Nabi pun tidak mungkin Nabi SAW melakukan sholat qobliyah zuhur, karena sholat qobliyah Jumat itu dalilnya cuman kias saja, Pak. Dalilnya cuman kias. Kenapa? Di zaman Nabi tidak mungkin melakukan qobliyah Jumat. Kenapa? Ketika Nabi datang dari hujrah beliau, kemudian beliau naik mimbar, maka Bilal langsung azan. Ya, beliau tidak pernah melakukan qobliyah. Adapun di masa Utsman, azan itu dilakukan untuk memanggil orang-orang di pasar supaya bersiap-siap. Ya, untuk dilakukan bersiap-siap. Oh, ini sudah mendekati waktu sholat. Ya, kemudian ketika waktu sholatnya ya azannya 1 kali sama kayak Rasulullah SAW menyelenggarakan sholat Jumat. Ya, baik. Adapun mazhab yang melakukan ini dan itu istihad saja. Adapun masalah kodifikasi Al-Quran yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan, maka Utsman masih termasuk khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Ya, tidak dilakukan di masa Nabi SAW hidup karena supaya tidak tercampur antara wahyu dan hadis. Karena yang dicatat adalah wahyu. Ya, makanya ada sahabat yang digelari dengan katibatul wahyi, para pencatat wahyu seperti Ubay, seperti Ali bin Abi Thalib, itu mereka pencatat wahyu. Ya, maka tidak boleh hadis dicatat supaya tidak bercampur. Tapi ada juga yang mencatat hadis. Siapa? Abu Hurairah meminta izin kepada Rasulullah ya, untuk memurajaah di malam hari kemudian dicatat dan dihafal. Sehingga Abu Hurairah menjadi perawi hadis yang paling banyak. Jadi kesimpulannya, uraian yang kita urai ini, ya, apakah itu termasuk bid'ah? Jawabannya tidak, karena sholat taraweh pun sudah pernah ada di zaman Nabi SAW. Ya, hanya saja Umar kemudian dengan istihadnya mengumpulkan orang-orang yang sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi dan menyuruh Ubay untuk melakukan menjadi imam, ya, menjadi imam. Itu sudah pernah terjadi di masa Nabi SAW sholat taraweh, bukan Umar membuat sholat taraweh baru, karena Nabi pun sudah pernah mengumpulkan sahabat supaya berjamaah di Masjid Nabawi untuk melakukan taraweh 3 hari berturut-turut diikuti dan semakin banyak, maka Nabi takut diwajibkan sholat taraweh. Akhirnya Nabi SAW sholat hari keempatnya, malam keempatnya beliau sholat sendirian di rumah beliau. Ya, baik. Jadi tidak seperti dalil-dalil yang dinyatakan Pak Kiai sekarang, ya, dengan analogi seperti itu kemudian dia menggampangkan, oh ini kan amalan baik ya, para sahabat aja boleh bikin zikir sendiri, itu ya Umar saja bikin syariat ngumpulin taraweh, Utsman itu mengkodifikasikan kitab suci, kenapa kita nggak boleh? Lah kita siapa dibandingkan sahabat? Apakah kita mahdiyin? Apakah kita mendapatkan petunjuk? Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, nih saya banyak sunnah-sunnah yang
mungkin kita tidak akan bisa mengerjakan seluruhnya kalau kita ya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Baik, ini makna daripada aswab ya. Amalan yang paling benar adalah mengikuti baginda Nabi SAW. Kalau masalah tahlilan, maulidan, ya ini di pembahasannya nanti panjang Pak. Ya, yang kalau Nabi tidak mengerjakan maulidan, yang lebih baik tentu ya tidak mengerjakan maulidan. Kenapa kita harus maulidan sementara para sahabat juga nggak ada yang maulidan? Kalau kita teliti lagi maulud Nabi kan bulan depan, ya kan? Ini sudah sofar, depan Rabiul Awal, ya. Nah, kita tahu, kita dengar dari tokoh agama di Indonesia, maulud Nabi itu yang menyelenggarakan Syiah dinasti Fatimiyah. Lah kenapa kita ikut-ikut Syiah? Sementara Syiah juga memusuhi Sunni. Orang Irak Pak, Irak itu dibunuh Pak sama Syiah Iran itu 500.000 orang lebih. Sunni Irak dibunuh oleh Syiah Iran ya. Apalagi sepeninggalan siapa itu pemimpin siapa Saddam Hussein. Wah lebih parah lagi kalau bapak-bapak baca politik ya. Syiah itu bukan hanya sekedar agama, sekedar politik, tapi bahasanya bahasan agama ya. Baik, barakallahu fiik, ini yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Silakan bagi yang ada yang mau bertanya lagi. Mas Pak, ada 10. Oh, sudah setengah 10 pas ya. Sudah lebih. Baik, mungkin waktu jualah yang memisahkan kita. Walaupun mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tapi ada info bisa... Pak Hari yang bertanya dapat hadiah dari BMI. Bersiap Nuriyah dan Ujub. Oh, masalah. Jazakallah Ustaz. Sama, terima kasih. Nanti selamat Pak Hari. Baik Ustadz, kita tutup kajian kita malam ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Silakan. Nah, barakallahu fiik, Pak Rendra Priyanto. Ini dia perkara-perkara yang penting kita ketahui dari perkara-perkara tauhid ya, karena tauhid ini merupakan ya kunci kebahagiaan kita ya. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bila azab wa bila hisab. Siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang menjadi cita-cita kita bersama ya, dan menjadi cita-cita kita saat kita mau meninggal Pak. Kalau kita meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah itu cukup Pak, cukup. Nggak perlu orang-orang datang mengucapkan tahlil atau mentahlili kita, nggak perlu. Kenapa? Yang penting kita ngucapin tahlil pas meninggal, la ilaha illallah, cukup, kita masuk surga. Ya, maka kemudian tidak perlu melakukan yang lain-lain. Maka ini tujuan kita. Kita memperjuangkan tauhid itu adalah kalimat awal, kalimat akhir. Kalimat awal orang ingin masuk Islam dengan syahadat. Ya, kalimat akhir seorang muslim ingin meninggalkan dunia ini dengan tauhid. Maka ini perkara tauhid, perkara yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Mari kita benahi tauhid kita, keimanan kita. Apalagi masalah iman. Iman ini perkara yang sangat penting, yang menentukan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang sudah pernah kita baca, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, di perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diancam, maka Nabi Ibrahim membalikan. Orang-orang yang beriman ini yang akan mendapat keamanan di dunia dan di akhirat. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, ini tujuan kita mengkaji tauhid. Dan tauhid itu bahasanya seperti ini Mas, sampai masalah riya, masalah kuburan, masalah sembelihan. Ini semuanya komprehensif. Pembahasan tauhid itu sangat banyak sekali. Ya, maka kita semoga istiqomah dan sabar ya dalam mengkaji tauhid, perkara yang sangat penting, karena ini yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita juga nanti kan ditanya mungkar nakir cuman ini Pak, man rabbuka. Nah, kalau kita tauhidnya kuat, kita akan diteguhkan Allah tadi, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Di alam kubur pun kita akan bisa menjawab. Ketika man rabbuka, karena kita iman kita sudah ditanamkan sejak kehidupan kita di dunia ini, insya Allah akan mudahkan. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita dan selalu menambah iman kita dengan amal-amal soleh ya. Bertambahnya amal soleh akan bertambah keimanan kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai kata akhir dari saya mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan dalam kata maupun tindakan. Dan tadi sudah tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Sam, Terus nuwun Ustaz. Ustaz saya mustaqbir.